Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan yang saya hormati, Bapak Anim Imamuddin. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Kisan, pendiri dari Kopas Keranggan. Syukur alhamdulillah beliau bisa hadir bersama kita pada hari ini bersama dengan teman beliau dan juga teman kita Bapak Haji Niman dalam keadaan sedikit ada kurang sehat, tapi dengan semangatnya beliau tetap ingin bersama-sama dengan kita. Ini suatu hal yang kita perlu syukuri dan sangat membahagiakan kami melihat beliau hadir di sini. Semangatnya harus tercontoh. Ya, semangatnya. Jadi nggak ada alasan beliau karena kurang sehat nggak mau peduli dengan kita. Teman-teman saya yang lain juga, pengurus dan pengawas yang saya hormati, manajemen dengan jajarannya, kemudian juga rekan-rekan anggota, Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa dipertemukan di sini dalam sebuah suasana yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pertama, beda karena tempatnya kita di kebun. Suasana bisa lebih sepoi-sepoi. Jadi nggak pakai AC, kita asli. Sehat. Jadi apa? Ya, ini hampir sama dengan di puncak nih Pak Kisan. Syukur kita lagi juga tadi pagi kita sampai siang tadi melaksanakan sebuah momen sejarah kalau saya sebutkan ini ya. Mungkin nggak akan ada lagi yang kayak begini nanti. Ini sejarah. Nanti supaya dokumentasi ini jangan sampai hilang nih, Saudara Narya. 10-20 tahun yang akan datang menjadi sebuah cerita yang sangat monumental ya, bahwa di kebun ini pernah diadakan peresmian pembukaan Yayasan Keranggan Peduli yang dihadiri oleh Bapak Wakil Wali Kota. Itu sejarah nggak akan pernah berulang dan perlu kita syukuri. Hari ini juga tamu undangan yang datang cukup banyak. Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin berlama, nanti dalam pembahasan mungkin bisa kita tambah. Yang dimintakan kepada tugas saya pada saat ini yaitu sebagaimana biasa setiap sebuah rapat resmi begini kita harus mengesahkan dulu forum rapat kita ini. Jadi rapat ini harus memenuhi syarat-syarat legalitas sebagai sebuah koperasi. Karena koperasi adalah sebuah lembaga resmi. Jadi walaupun nanti kita berdialog mungkin dengan cara sedikit ada sendagoro ataupun cara komunikasi yang mencair, tapi rapatnya harus dibuka, harus dimulai dengan tata cara yang sesuai yang diatur dalam koperasi. Termasuk tadi yang saya minta daftar hadir, yang hadir berapa orang nih udah memenuhi quorum nggak? Siapa yang pegang daftar hadir tadi? Sebelum kita tanya apakah quorum rapat ini bisa kita lanjutkan atau tidak, atau memenuhi syarat atau tidak. Karena yang kita undang di sini, yang hadir dalam peserta ini, semua anggota pengurus, semua anggota pengawas, penasehat, kemudian dari unsur manajemen dan dari unsur anggota. Hadir semua. Alhamdulillah, jadi sudah memenuhi quorum, maka rapat ini bisa kita lanjutkan. Dan saya ingin bertanya kepada forum peserta ini, di halaman 1 sampai ke halaman 3 di dalam buku ini kami sudah membuat susunan acara dan tata tertib. Ini biasa satu paket ya. Susunan acara yang kami buat ini juga mengacu pada tahun-tahun sebelumnya karena memang ini tidak banyak berubah. Apakah susunan acara dan tata tertib ini perlu kita bacakan kembali? Tidak usah dibaca. Kalau gitu saya ingin tanyakan, apakah ada yang memberi masukan koreksi atau perbaikan dari susunan acara dan tata tertib ini? Saya mohon memberi kesempatan kepada peserta. Tapi saya kira kembali seperti saya katakan tadi, tata tertib dan susunan acara ini kita mengacu kepada tahun-tahun sebelumnya, tidak banyak berubah dan memang sudah kita susun sedemikian rupa ya. Sesuai dengan ketentuan dalam koperasi. Bahkan di beberapa koperasi kadang-kadang tata tertib ini tidak dibuat kayak begini.
tidak dibuat pasal demi pasal gitu ya. Ini kita buat, sengaja kita buat begini. Kira-kira nggak ada koreksi lagi? Ya, cukup ya saya kira. Sekarang saya ingin tanyakan untuk kita sahkan ya. Kalau nggak ada koreksi lagi, apakah susunan acara dan tata tertib acara Raker tahun 2020 ini dapat kita sahkan? Ya, di palunya langsung di sini. Bapak Ibu sekalian, ya, dengan kita sudah sahkan, maka kita bisa berlanjut kepada acara berikutnya, yaitu pemaparan evaluasi program kerja dan era PBK tahun 2020, pemaparan program kerja 2021. Jadi ini saya ingin jelaskan sebelum nanti yang akan menyampaikan di Pak Anim. Sebelum kita membuat sebuah program kerja untuk tahun depan, kita perlu juga menengok sebentar. Tahun 2020 yang sebentar lagi akan selesai, akan habis. Kira-kira apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang belum, agar tahun depan bisa kita teruskan. Bukan hanya itu aja, tapi ada sebuah gagasan-gagasan baru yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anim. Kelihatannya kita untuk ke depan ini, Bapak Ibu sekalian, kalau orang lain sedang banyak berpikir situasi pandemi ini sehingga banyak keluhan, banyak kemunduran, justru Kopas Keranggan ini lagi-lagi menunjukkan sesuatu yang beda dengan lain. Ya, justru kita tahun depan ini banyak gagasan baru, usaha-usaha baru yang akan kita coba garap. Ya, ini juga menjawab ini mungkin Pak Kisan, kita kembali 23 tahun yang lalu Pak Kisan. Pada waktu koperasi ini kita adakan lompatan besar tahun 97. Pada saat itu sedang terjadi krispon Pak Kisan. Krispon, besar-besaran, orang-orang perusahaan banyak yang ambruk, usaha-usaha besar. Justru Kopas Keranggan pada tahun-tahun itu sedang menaik daun, sedang kita promosikan. Ya, ini beda dengan lain. Nah, sekarang kita kembali lagi ini kejadiannya. Di perusahaan lain sedang terjadi PHK besar-besaran, usaha sedang surut. Justru Kopas Keranggan dalam situasi sulit ini punya gagasan-gagasan baru yang tadi disampaikan oleh Pak Anim. Ya, ini semua bisa kita lakukan kalau memang kita punya suatu kemampuan berpikir. Jangan ada masalah langsung kita pesimis. Ya, kemarin sedikit kita dapat pengajaran baru dari Pak Anim. Ya, kalau melihat suatu masalah, sebuah titik kecil gitu, kita jangan hanya melihat pada masalah itu aja. Ada ruang lingkup yang sangat luas sebenarnya kita harus bisa lihat. Sehingga kita keluar dari masalah itu. Sering orang itu terpaku oleh sebuah masalah kecil, akhirnya mindsetnya dia nggak berpikir lagi kemajuan. Seolah-olah dunia ini udah selesai bagi dia. Ya, jadi kita nggak boleh. Bahwa masalah dalam hidup itu pasti ada. Itulah permainan dunia. Tapi kita nggak boleh menyerah dengan permasalahan itu. Kita harus terus terbuka. Jadi gagasan harus ada. Nah, ini dalam program kerja ini sebagian sudah kami buat, tapi nanti ada sebagian yang perlu kita tambahkan lagi, dan ini semua nanti menjadi dokumen untuk disahkan dalam rapat anggota tahunan. Karena koperasi sesuai dengan ketentuan bahwa program kerja dan era PBK itu harus disahkan oleh rapat anggota tahunan. Jadi pengurus menjalankan apa yang sudah disahkan oleh anggota, nggak boleh semau-maunya pengurus itu. Apalagi kita juga berhubungan dengan instansi-instansi lain, ya, instansi-instansi resmi. Itu mereka tanya pada kita itu, sudah rapat anggota tahun, ada pengesahan program kerja belum? Jadi itu apa yang kita kerjasamakan dengan pihak lain, dengan apa itu sudah ada dicantumkan dalam program kerja. Bukannya lain mungkin, atau sama dengan kalau di perusahaan namanya rapat umum pemegang saham. Nah, karena saham koperasi kalau kita sebut saham adalah anggota. Jadi
harus rapat anggota yang mengesahkan, ya, yang akan dijalankan oleh pengurus. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya sedikit. Ya, gedung baru juga banyak yang akan kita bahas nanti, termasuk ini PR besar kita nanti juga akan terjadi konstelasi yang sangat dampaknya akan sangat besar nanti ya. Kalau koperasi kita selama ini sebagai koperasi primer tingkat kabupaten kota. Nanti kalau anggaran dasar kita yang baru yang akan kita buat, koperasi kita ini namanya menjadi koperasi primer tingkat nasional. Nah, ini dampaknya luas. Jadi anggota nanti bukan hanya dari sekitar Jati Sampurnanya aja, bisa aja nanti orang dari Indonesia Timur, orang dari Sumatera, dari mana-mana. Bagaimana sistem rapatnya sudah ada diatur dalam aturan Menteri Koperasi. Ya, jadi ini sebuah pekerjaan besar nanti yang akan kita kerjakan ke depan. Sekira itu prolog dari saya. Selanjutnya untuk pemaparan ini mungkin akan ya. Oh, ya. Baik, untuk itu kami serahkan kembali kepada Pak Anim dan saya yang tadi untuk pengesahan tata tertib dan acara sudah selesai. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.